Jadi aku tuh sebenarnya sama teman-teman aku ini tuh memang baru banget mencoba buat naik gunung karena dengar-dengar dari mereka ada beberapa cerita-cerita yang kata aku tuh nggak masuk akal gitu ya. Jadi kan karena akunya memang skeptis ya, nggak percaya hal-hal semacam itu. Aku tuh lagi di bawah, terus dia tuh kayak ngebantu aku untuk bangun. Tapi tiba-tiba dia langsung nengok ke sini, terus abis nengok lagi ke aku dengan nunjukin kasurupan aing. Dia bilang gitu, Bang. Anjir. Demi Allah ya, Bang. Itu tuh aku baru seumur-umur ngelihat muka yang gak mau aku ceritain lagi. Aku sampai bilang ke si Oci, "Ci, lu lihat gak sih?" Si Oci sampai bilang gini, "Ya Allah, Nei, lu kenapa sih?" Dan dari situ aku mulai kayak, oh ternyata yang kayak gitu tuh emang benar-benar ada gitu. Hal-hal kayak gitu tuh nggak perlu kita yakini, tapi kita harus yakin adanya gitu. Itu benar-benar pengalaman yang bikin aku nggak trauma, tapi kayak nggak mau ngulang lagi. Hola guys, welcome back to KPR, Kaktus Podcast Guru. Oke, malam ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang kisahnya saat melakukan pendakian di Gunung Salak, tepatnya di pos 3, jalur Cidahu. Narasumber kita bertemu dengan seorang sosok nenek-nenek. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kita akan masuk ke ceritanya. Halo Kak, dengan siapa namanya? Halo, aku Nei Ruhi Nei. Fahroj. Biasa dipanggil siapa? Ruhi. Ruhi. Oke. Aku Max. Oke, Mungkin kakak akan berceritakan tentang kisahnya saat naik gunung itu seperti apa, Kak? Iya sih, waktu itu di 2019, pertengahan 2019 tuh aku nyoba, itu pertama kalinya aku nyoba buat naik ke Salak. Gunung Salak. Gunung Salak waktu itu. Jadi aku tuh sebenarnya sama teman-teman aku ini tuh memang baru banget mencoba buat naik gunung karena dengar-dengar dari mereka ada beberapa cerita-cerita yang kata aku tuh nggak masuk akal gitu ya. Jadi kan karena akunya memang skeptis ya, nggak percaya hal-hal semacam itu gitu. Jadi akhirnya dengan keberanian atau rasa penasaran yang gede itu, akhirnya aku ikut sama teman-teman aku naik via Cidahu waktu itu. Sebenarnya aku tuh tadinya nggak mau naik, bukan nggak mau sih, aku tetap mau, tapi karena keskeptisan itu bikin aku makin mau. Tapi padahal orang tua aku tuh nggak akan ngizinin. Pertama karena aku memang skeptis, kedua karena memang restu ya, izin dari orang tua tuh nggak ada di situ kan. Tapi aku bilang sama orang tua, ini pun nggak bilang mau naik gunung. Aku bilangnya tuh mau nginep di rumah teman aku si Oci ini. Akhirnya kita berangkat dengan persiapan yang aku ngumpet-ngumpet gitu kan. Terus kita berangkat dari subuh sampai nyampe sekitaran jam 9-an atau jam 8-an lah ya. Nah, dari situ kita langsung jalan ya, karena aku memang pemula dan aku ngikut aja gitu. Itu semua dari biaya, dari apapun itu mereka yang tanggung. Karena mereka saking inginnya ngebuktiin bahwa keskeptisan aku tuh itu tuh bisa dibantah gitu. Karena mereka udah sering cerita tentang ngeliat ini, ngeliat itu gitu kan. Akhirnya kita naik di perjalanan itu aku memang nggak ada persiapan apa-apa, karena memang aku pikir ya cuma naik gunung aja gitu kan. Kita naik ke atas. Akhirnya sebelum sampai aku udah ngerasain kayak kaki sakit, terus kayak perut aku juga udah mulai kok sakit banget gitu, apa karena memang akunya nggak makan atau apa gitu kan. Pas sampai udah aku tepis itu, kita di sana sampai sekitar abis zuhuran ya, karena kan memang dia bawa aku yang pemula karena banyak ngeluhnya gitu kan di jalan dengan jalur Salak yang memang lumayan untuk pemula itu kan ya. Nah, akhirnya kita sampai di sana, kita bikin tenda di pos 2 gitu. Di pos 2 kalau nggak salah, Lapak Pakis itu namanya ya, seingat aku. Kita bikin tenda dan di sana juga ada beberapa teman-teman lain gitu yang udah bikin tenda. Kita pasang tenda di sana.
Tapi si perut aku tuh makin sakit, makin kayak ini kok sakitnya makin kayak apa ya, kalau kata orang yang mau head tuh bener-bener kramnya tuh udah kram banget gitu Ya, kan. makin hebat sakitnya ya. So aku bilang sama temen aku nih, si Oci ini, aku bilang gini, Ci, kok perut gue sakit ya gitu kan. Terus dia bilang gini, kenapa lo mau buang air besar bukan, kata dia gitu kan. Enggak deh, ini kayaknya gue mau head gitu kan. Aku tuh sadar bahwa di tanggal itu tuh aku memang apa ya, siklus bulanan aku tuh di situ kan. Akhirnya setelah dari situ aku nyoba buat bilang ke si Oci bilang gini, lu bawa apa ya, pembalut enggak gitu kan, kata dia. Akhirnya dia bilang, ih aku nggak bawa, maksudnya nggak ada persiapan apa-apa, gue nggak bawa pembalut itu dan lain sebagainya. Dia nyariin tuh di tasnya, ternyata memang masih ada. Akhirnya aku bilang gini, daripada nanti kebocoran duluan kan gitu. Akhirnya aku bilang, yaudah gue mau pakai dulu aja. Aku masuk ke tenda yang udah dibuat sama teman-teman aku kan. Aku masuk ke dalam tenda itu buat ganti. Nah kan sendirian di dalam. Terus udah gitu pas aku mau ganti, tiba-tiba kan jadi posisinya tuh ada tenda kita di dalam. Nah di luar tuh kan berarti samar-samar kelihatan gitu ya bang. Nah pas samar-samar kelihatan, aku tuh kayak ngeliat di sekitar tenda aku tuh kayak banyak orang yang semua matanya tuh tertuju ke arah tenda itu. Aku bilang, apa ini perasaan aku doang atau enggak lah gitu kan. Akhirnya tetap kita lanjut buat ganti. Habis dari ganti kayak gitu, udah tuh aku tepis itu, aku keluar dari tenda itu. Pas keluar dari tenda itu tiba-tiba ada yang lempar batu ke kepala aku. Aku ngerasanya itu batu karena sakit. Sampai aku refleks bilang, aduh, kata aku gitu kan. Nah si Oci nanya lagi, kenapa sih, katanya gitu kan. Kenapa? Enggak apa-apa, aku bilangin. Aku cuma ngerasa kayak ada yang lempar gitu, ada yang lempar batu gitu. Ah masa sih, kata dia gitu. Ya tapi yaudahlah gitu kan. Pokoknya karena memang aku tuh orangnya nggak percayaan begitu, jadi kayak yaudah itu mah bukan perasaan gue doang, kayak oh ini cuman parno gitu kan ya. Habis dari sana kita kan keluar lagi ke tenda nih. Aku keluar lagi dari tenda itu. Terus si Adi temen aku ini, jadi kan kita tuh yang tadi aku bilang kita tuh 5 orang ya bang. Jadi aku, si Oci, si Adi, si Hamid sama si Ciko. Nah si Adi ini tuh langsung nawarin aku, dia tuh buatin satu air anget dari jahe gitu. Pokoknya airnya tuh dicampur jahe sama dia, terus ada gulanya sedikit yang aku rasain. Itu katanya buat netralisirin rasa sakit, ya kan. Ya terus aku minum dong. Akhirnya aku minum, terus dia kayak nanya-nanya ke aku dong, lu kenapa gitu kan. Terus aku bilang, enggak ini kayaknya cuman kram perut aja. Oh emang maksudnya, emang lu nggak tahu jadwal head lu gitu, siklus bulanannya? Nggak tahu, aku pikir kayak gitu, kira tuh bakalan nggak akan hari ini gitu kan. Akhirnya kita ngobrol tuh bang, ngobrol dari situ sampai mau menjelang waktu maghrib, ya kan. Nah karena memang posisi aku tuh di situ lagi haid, jadi yang sholat itu kan kita semua muslim nih ya, jadi yang sholat tuh temen aku 4-an itu yang sholat kan, walaupun sholatnya satu-satu di pinggiran tenda itu. Nah setelah dari situ aku langsung kayak duduk sendirian, kayak di satu, kalau kata kita ini kan tenda nih, di depan tuh ada tempat duduk dikit gitu ya bang ya. Nah dekat perapian kayak gitu. Nah aku duduk di situ nungguin teman-teman gitu kan, karena memang di situ aku ngerasa ini ramean gitu kan, karena bukan tenda kita aja yang di sini, ada banyak orang juga, cuman memang tempatnya tuh nggak satu tempat gitu, ada beberapa tempat aja. Terus aku duduk nungguin teman-teman di situ. Pas aku duduk nungguin teman-teman, aku ngerasa kok makin ada orang yang ngeliatin aku terus gitu kan. Ini kenapa sih, aku bilang kayak gitu ke diri aku sendiri. Kok kayak, terus si ujung ekor mata aku tuh kayak ngeliat bener-bener diliatin sama satu orang di arah kanan aku gitu kan. Aku duduk misalkan nih ngadep sini, ini perapian, di sebelah sini tuh tenda aku, terus sebelah sini tuh teman-teman yang emang lagi pada mau sholat itu kan. Nah terus di satu perapian di tempat itu, terus aku kayak kok ada yang ngeliatin aku. Kata aku tuh siapa ya, tapi aku nggak masih nepis di situ bahwa itu tuh bener-bener ada yang ngeliatin aku. Si Adi sama si Ciko tuh kayaknya udah ngerasa kalau aku tuh ada sesuatu yang memang janggal menurut dia kali ya.
Akhirnya kita ngobrol sampai pada waktu Isya. Nah, Isya selesai itu dia langsung bilang kayak gini, sekarang kita kan mau naik ke atas ya, jadi lu pada istirahat dulu aja gitu kan, sampai nanti waktunya kita buat naik, kata dia gitu kan. Akhirnya setelah dari situ, dari obrolan itu, kita langsung masuk ke tenda, aku sama si Oci aja. Cuman teman-teman aku yang 3 itu nggak masuk, mereka masih pada di luar karena kan jam-jam Isya mungkin ya. Nah, setelah dari situ aku langsung masuk ke tenda itu. Tenda itu udah gitu mau tidur, pokoknya niatan mau tidur sama si Oci temen aku. Nah, kita tuh kan masuk ya, terus tapi aku tuh memang anaknya dimanapun nggak bisa kalau misalkan tidur tuh nggak skincarean dulu gitu ya Bang. Jadi kayak aku tuh harus ada prepare buat kayak si badan aku atau si tubuh aku tuh harus wangi dulu gitu. Kita pakai dulu, aku pakai dulu. Nah, selesai dari situ aku langsung lanjut tidur kan. Nah, tapi belum benar-benar pengen tidur sebenarnya, tapi aku maksain buat tidur. Nah, itu tuh belum lama, sekitar 5 atau 5 menitan gitu kan. Kalau kata orang Sunda tuh namanya ngelenyap ya. Nah, tidur sebentar tapi udah kayak kebawa mimpi gitu. Nah, dari situ tuh aku kayak ngerasa si Oci ngebangunin aku. Si teman aku tuh ngebangunin aku kan. Bangun, aku langsung duduk, tapi aku ngelihat si Oci masih tidur. Masih tidur. Enggak enggak kebangun sama sekali kan. Terus kata aku tuh gini, "Lah, terus tadi siapa yang ngebangunin aku?" gitu kan. Aku ngerasa udah kayak, wah, ini udah bener-bener nggak beres gitu kan. Tapi aku tetap nggak bilang sama teman-teman aku ataupun sama si Oci. Akhirnya aku balik tidur lagi. Balik tidur lagi, cuman ngadepnya jadi nggak ngadep ke arah tenda itu. Jadi aku ngadepnya ke arahnya si Oci kan. Pas ngadepnya ke arahnya si Oci, itu sebelum aku tidur aku lihat si Oci tuh memang nggak ngadep ke aku. Nggak ngadep sama sekali ke aku. Nah, pas aku mulai merem lagi, tiba-tiba si Oci tuh aku tuh kan kayak merem tapi belum full tidur Bang, kayak misalnya masih merem aja gitu ya, masih merem aja. Terus aku ngerasa kalau si Oci tuh balik badan. Pas si Oci balik badan itu, aku bilang kayak gini, dengan dengan gambaran aku sambil merem, dia tuh kayak ngeliatin aku, ngeliatinnya tuh bener-bener ngeliatin banget. Aku sampai bilang gini sama dia, sambil merem aku sambil bilang gini, "Ci, lu jangan sampai ngeliatin kayak gua kayak gitulah, gua jadi makin takut," gitu kan. Tapi dia nggak ada respon, nggak ada sama sekali responnya. Nah, pas dari situ aku penasaran, dia tuh beneran ngeliat ke aku, tidurnya ngadep ke aku atau enggak. Akhirnya aku tuh nyoba buat kayak megang dia gitu. Posisinya dia tuh beneran ngadep aku enggak ya. Aku pegang dia, coba aku pegang. Harusnya kan kalau misalkan memang si dia tuh ngadep ke aku, berarti yang aku pegang tuh kayak antara si pinggangnya tuh ngadep atau kakinya ya, si lututnya itu ngadep ke aku atau enggak minimal si bahunya itu ngadep gitu kan. Pas aku raba kayak gini, kok posisinya enggak, bukan malah ngadep. Akhirnya kan aku kebangun terus aku bilang gini, "Hah, kok si Oci enggak ngadep ke aku, dia malah tetap ngadep ke belakang." Nah, dari situ aku udah mulai kayak, wah, ini bener-bener nggak beres, udah bener-bener aku ini ini ngerasain sesuatu yang memang nggak pernah aku rasain sebelumnya. Itu udah mulai aku keringetan di situ Bang, aku udah mulai keringetan dan tiba-tiba si perut aku langsung sakit. Itu sakitnya tuh 2 kali lipat dari yang pertama aku rasain. Itu sakit banget, sakitnya tuh pokoknya sakit banget deh, sakit banget sampai ke kaki-kaki, kram semuanya kerasa banget gitu ya. Aku kerasanya sakit banget. Nah, aku sampai sakit tapi si Oci yang masih ngadep ke belakang itu nggak ada respon sama sekali. Padahal kalau misalkan nih kita nih berdua barengan ya, otomatis kan senyenyak-nyenyaknya orang pasti ada gangguan ya. Sampai kaki aku aja kena dia tapi tetap dia nggak ada respon sama sekali. Nah, dari situ aku udah bener-bener gak kuat sampai aku nangis di dalam itu. Aku bilang kayak gini, kok di pikiran aku kok nggak ada yang bangun sama sekali, nggak ada yang sadar sama sekali, ini masih mimpi atau gimana gitu kan. Akhirnya nggak lama saking sakitnya udah sampai si tenda itu kalau kata kita mau hancur ya, itu kan kayak pikiran aku aja itu mau hancur karena aku saking udah bener-bener nggak tahannya sakit. Tiba-tiba dibuka si tenda itu sama teman-teman aku. Dan yang lebih anehnya tau Bang, aku kaget
kaget bukan kepalang. Yang pertama kali buka tenda itu si Oci. Oci, temen aku yang tadi tidur bareng sama aku. Si Oci tiba-tiba ada di luar tenda itu. Terus aku kan langsung refleks ngeliat ke sebelah dong, ke sebelah tempat tidur aku. Ternyata yang di sebelah tempat tidur aku itu cuman bantalan kecil bang, kayak guling kecil yang dia bawa, sengaja dia bawa buat tidur dia. Aku langsung kayak diem antara pengen, wah ini bener-bener janggal banget. Aku kayak wah ini janggal banget ini bener-bener kayak aku mau bilang ini sesuatu yang memang gak masuk akal tapi aku lihat sendiri gitu kan. Terus aku gak bisa, cuma karena aku memang sakitnya memang sakit banget. Aku jadi tepis hal itu, masih aku tepis juga hal itu. Akhirnya si Oci sama si Adi tuh masuk langsung kan, langsung nanya ke aku. Lo kenapa? Katanya gitu kan. Lo kenapa gitu kan? Ya gue sakit banget, ini sakit banget perut gue kata dia gitu. Itu apa sih kram headnya masih kerasa? Iya kram headnya masih kerasa. Nah tapi si Adi sama si Ciko itu udah benar-benar kerasa kalau ada sesuatu di aku. Nah ada sesuatu di aku itu akhirnya dia ngasih si air anget juga, cuman air anget yang mungkin kalau di kita tuh udah didoain gitu lah ya bang ya, udah didoain gitu supaya mungkin ya entahlah aku juga ya, maksudnya kayak udah didoain lah sama dia, dikasihin ke aku. Gak lama memang itu bereaksinya tuh aku jadi nggak terlalu sakit, nggak kayak gimana, cuman aku masih kayak tanya, hah itu yang tadi siapa? Akhirnya setelah kita agak reda di situ, aku keluar. Tapi aku sempat nanya dulu sama si Oci. Aku sempat nanya bilang kayak gini, Ci, lu kan tadi masuk barengan gua kan? Maksudnya tidur barengan gua. Terus lu kapan keluar? Kata aku tuh gitu. Ya sebenarnya gua masuk barengan sama lu, terus lu udah nyenyak, kata dia gitu kan. Ya jadi gua keluar karena gua masih belum pengen tidur, kata dia gitu. Aku langsung mikir, oh berarti yang tadi nemenin dari bangunin aku sampai aku tidur itu siapa? Aku tuh mikir tuh masih kayak kepikiran banget. Tapi tetap karena aku berpikirnya yang kayak gitu nggak ada gitu. Aku masih kayak oh ini tuh bawaan head aja, bawaan aku kayak masih pemula gitu kan, kayak suasananya juga kan memang cocok banget tuh untuk kayak sugesti aku gitu. Akhirnya kita pada keluar, kita kayak nenangin diri di situ kan, Di situ tuh kalau nggak salah sekitaran 11:30-an ya kita tuh, apa sebelum 11:30 ya di situ. Kita keluar ya bang. Kita keluar. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol lagi gitu kan, ngobrol lagi. Nggak lama temen aku tuh si Hamid yang jadi kan memang kita 5-an tuh ya. Nah si Hamid tuh memang dari awal tenda dipasang tuh dia nggak ada, maksudnya kayak dia tuh memang nggak di tempat itu gitu kan, adanya cuma si Adi sama si Ciko. Si Hamid tiba-tiba datang terus bilang kayak gini sama teman-temannya, sama si Adi sama si Ciko ditanya kayak gini, lu dari mana aja katanya gitu, kok baru kesini gitu kan. Ya nih gue habis cengin cewek-cewek di bawah kata dia gitu kan. Nah akhirnya tapi gue dapet ini, dia nunjukin salah satu yang dia dapat dari si cewek, dikasih sama si cewek itu cincin tapi warnanya hijau merah. Terus dia nunjukin sama si Adi sama si Ciko, katanya lucu nggak nih gitu kan. Terus mereka bilang, oh iya lucu gitu kan. Si Ciko sama si Adi tuh bilang lucu. Terus dia nunjukin ke aku, dia bilang, nah lu lihat nih, ini lucu nggak katanya gitu kan. Terus aku bilang, ih lucu apaan gitu, cincin kayak begini mana ada lucu gitu kan. Terus dia tuh lu mah nggak tahu selera gitu kan. Maksudnya kayak bilang, ini lucu juga masa lu nggak lucu gitu. Terus dia nanyain sama si Oci, Ci ini lucu kan gitu kan. Terus kata si Oci gini, iya yang lucu, iya kalau lucu tuh kayak badut gitu kan. Pokoknya itu mencairkan suasana ya, jadi nggak terlalu tegang mungkin ya teman-teman aku di situ. Akhirnya selesai dari situ kita masih lanjut ngobrol dari situ. Cuman karena memang waktu, berarti itu sebelum jam 12 ya kalau nggak salah, itu sebelum jam 12. Karena setelah mau mendekati jam 11:30 tuh, aku baru mau masuk lagi tuh bang, masuk ke tenda lagi. Cuman sebelum aku masuk, si Oci udah bilang kayak gini ke aku. Gue mau pipis katanya gitu, lu temenin gue dulu atuh. Kata aku gini, iya boleh aku temenin gitu. Cuman si Hamid bilang gini, lu kalau misalkan mau pada pipis tuh di bawah aja, tadi teman-teman
temen-temen ceweknya yang dia cengin itu tuh pipis juga di tempat situ Bang. Jadi kan kayak di tempat kayak gitu memang kita nggak ada tempat khusus ya. Iya. Nah jadi ada kayak bukan semak kayak satu pohon yang ngalangin, minimal lah ya dihalangin gitu kan. Akhirnya kita turun, terus dia tanya, lu mau sekalian pipis nggak? Kata dia ke aku gitu. Aku bilang enggak deh, walaupun aku udah ngerasanya wah ini harus ganti gitu kan, tapi aku kayak ngerasa oh jangan deh, dia aja yang pipis, aku temenin sama si Hamid ke bawahnya. Nah sampai pas abis pipis, selesai pipis itu aku sampai si Oci sampai bilang gini, lu jangan tinggalin gua gitu kan. Iyalah nggak mungkin kan ditinggalin. Akhirnya aku nemenin dia selesai pipis, terus kita naik lagi dong ke atas, sedikit ke atas sih, nggak terlalu jauh banget dari tenda kita. Akhirnya kita balik lagi ke tenda. Nah aku sama siapa tuh namanya, sama si Oci udah bener-bener karena udah malam ya, udah 11:30, terus teman-teman juga udah nyaranin kita bakalan naik di jam 3-an subuh itu. Kita harus bener-bener ada istirahatnya gitu kan. Akhirnya aku masuk, tapi sebelum masuk tuh si Hamid nitipin cincin tadi ke si Oci. Nitipin cincin tadi ke si Oci. Katanya dia tuh suka salah naro atau lupa naro gitu ya Bang. Akhirnya kita masuk tuh ke tenda itu. Pas kita udah masuk ke tenda itu, ya udah kita prepare lagi untuk tidur. Dia taruh di satu dompetnya dia, di dalam tasnya dia taruh. Kita tidur, mau tidur lagi. Pas mau tidur lagi, gak lama aku karena saking memang udah takutnya, aku bilang, Ci puterin murotal dong. Murotal tuh kayak bacaan-bacaan Quran gitu ya Bang ya. Kita punya musik memang sengaja bawa alat musik itu, terus buat nge-play si murotal itu. Di play sama kita, baru beberapa puteran ayat murotalnya mati. Si murotalnya mati, nggak nyala. Aku bilang, Ci ini murotal lu charge nggak sih gitu kan? Di rumah sih gua charge, kata dia gitu. Tapi kok ini tiba-tiba mati, nggak tahu lowbat kali, karena dia mungkin atau nggak percaya atau gimana ya, dia bilang ya udahlah nggak apa-apa. Terus aku nyoba buat kayak ya udahlah, kalaupun nggak di musik itu, di musik itu aku play sendiri di handphone aku dong. Akhirnya aku nyoba buat ngeplay Bang di handphone aku. Pas aku ngeplay, suaranya nggak ada. Logikanya kan kalau misalkan handphone di play musik terus handphonenya aman-aman aja, itu akan ngeplay dong, maksudnya suaranya akan keluar. Tapi itu suaranya nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu kayak mendep aja, nggak ada, pokoknya nggak ada. Aku sampai fullin juga nggak ada. Aku bingung, kok bisa ya? Oh mungkin karena sinyal kali ya, karena kan di gunung kalau itu aku mikirnya ke situ, karena memang saking aku nggak tahu karena pemula sama sekali. Abis itu ya udahlah, aku biarin. Nah di situ kita mulai beranjak untuk tidur. Si Oci udah mau tidur, aku mau tidur. Tidur, selesai mau tidur. Belum beberapa menit dari situ, si Oci tiba-tiba bilang, "Nih, lu denger nggak?" Katanya gitu. Denger apa? Aku bilang kayak gitu. Gue denger suara gamelan, tadi gitu kan. Hah? Gamelan gimana lu teh? Kata aku gitu sama dia. Iya suaranya gamelan. Lu tahu kan suara gamelan? Iya tahu. Cuman aku di situ nggak denger, nggak sama sekali denger. Aku bilang lu mah gitu kan, kayak kayak benar-benar enggak lah, bohong, bukan kali ya gitu. Enggak, tapi beneran nih gitu kan. Akhirnya dari situ si Oci tiba-tiba kalau kata kita mah langsung bener-bener kayak nunjukin kalau dia tuh ngedengar suara itu yang memang bener-bener bikin si dia ngerasa takut sendiri gitu. Kayak nih ini beneran gitu, ini beneran ada suara gamelan, karena suaranya tuh makin nyaring gitu di telinganya dia. Nah, tapi dia langsung berubah kayak ngeliatin ke aku Bang. Dia langsung ngeliatin aku, natep aku tuh bener-bener natep banget. Dan matanya tuh berubahnya tuh jadi merah banget. Kayak dikeremangan cahaya di tenda gitu, kelihatan banget merahnya. Dia natep aku, senatep-natepnya aku. Terus gak lama dia langsung kayak nyengkrem si tangan aku. Si tangan aku tuh bener-bener langsung dicengkrem sama dia, kenceng banget. Dia langsung kayak bukan narik ya, kayak kita kan dalam posisi tidur ya, kayak dia ngedeketin ke aku. Terus nggak lama dia langsung ngedeketin sambil dia bilang, itu baru aku pertama kalinya bener-bener ngedenger suara dia berubah. Suara dia bukan suara si Oci lagi.
aku langsung kayak kaget antara kaget dan takut ya, kayak nyatu banget. Dia bilang, bisikin di telinga aku, kata dia gini dalam logat bahasa Sunda, dia bilang gini, "Ceuk aing apa?" Dia bilang kayak gitu. "Ulah sok ceuk aing oge ulah sok-soan nyaho. Lamun teu nyaho ulah sok-soan nyaho." Pokoknya gitu, kalimatnya tuh kayak gitu. Dan itu tuh kayak terngiang-ngiang di telinga aku terus. Akhirnya dia sampai bikin aku kayak ketakutan banget. Terus dia sampai narik si tangan aku tuh makin kenceng, Bang. Makin kenceng, tapi nggak lama dia langsung pingsan. Terus aku kan kaget ya. Aku kaget terus aku langsung teriak, aku langsung bilang sama teman-teman aku ke depan, ke anak-anak yang ada di depan. Mereka langsung buka si tendanya. Terus mereka langsung bilang kayak gini, "Si Oci kenapa?" gitu kan. "Si Oci kenapa?" kata mereka, kata teman-teman aku tuh. Terus si Oci tiba-tiba badannya langsung panas. Langsung menggigil semua badannya. Kayak panas, tapi antara panas sama dingin. Nah, si badan dia tuh. Terus aku bilang ke teman-teman aku, dia nggak tahu, maksudnya kayak dia tuh tadi omongannya juga udah berubah, tapi aku nggak tahu, maksudnya kayak si suasananya juga udah berubah, si omongannya dia juga udah berubah. Aku bilang kayak gitu. Terus si Ciko sama si Adi tuh udah bilang, "Wah, ini kayaknya kalau kata bahasa kita mah dia udah kesurupan," gitu kan. Akhirnya nggak lama dari situ diobatin, sampai kita balur-balurin si Ocinya sampai diangetin. Nggak lama dia sadar lagi. Nah, abis dari sadar lagi, kita langsung berunding di situ karena ngeliat kondisi si Oci. Ini kita beneran yakin nggak sih mau naik ke atas gitu kan? Karena udah bukan lagi bukan lagi 1 atau 2 kejadian kan ya yang kita alamin itu. Akhirnya aku bilang, "Ya udahlah jangan," gitu kan. Jangan diterusin gitu kata aku. Jangan diterusin naik, karena kalau misalkan kita terus-terusan naik, aku takutnya ada sesuatu yang lain lagi gitu kan. Nah, akhirnya tapi si Oci yang malah ngeyakinin, "Enggak, jangan," kata dia gitu. "Kasihan nih si Nei," katanya gitu. "Kalau misalkan dia nggak naik, dia kan pemula juga, dia kan pengen tahu matahari terbit gitu kan. Dia pengen tahu nih, masa kita nggak naik cuman gara-gara enggak, gua nggak apa-apa ini," kata dia gitu kan. Akhirnya kita rundingin, yaudahlah kalau misalkan memang ngerasa nggak apa-apa. Nah, selesai dari situ kita udah tuh ya kayak bener-bener tidur dengan enak gitu ya. Tidur dengan enak, selesai dari situ akhirnya bangun di waktu yang kita mau naik itu, Bang. Di waktu yang kita mau naik itu sekitaran 2:30-an. 2:30-an apa jam 2-an gitu ya. Aku naik jalan ya, maksudnya kayak kita prepare untuk naik ke atas. Di perjalanan tuh yang di depan tuh si Adi, si Ciko, aku, si Oci sama si Hamid di belakang. Nah, cuman di depannya memang udah ada beberapa teman-teman yang udah naik juga kan, maksudnya di jam-jam segitu. Terus aku sempet nanyain juga ke temen aku bahwa kita naik jam segini bakalan keburu nggak ke atas gitu kan. Mereka udah ngeyakinin iya keburu. Jadi karena memang aku tuh pemula dan aku bilang, mereka bilang dan aku percaya aja gitu sama mereka gitu kan. Akhirnya kita naik. Nah, dari perjalanan kita menuju sebelum pos 3 ada satu tempat ya di mana si Oci di belakang aku, dia ngerasa kayak kalau kata kita kesandung. Ya, kesandung. Terus dia bilang, "Aduh," katanya gitu kan. So aku langsung refleks dong ngeliat, "Kenapa, Ci?" gitu kan. Nah, si Hamid juga langsung kayak ngasih tahu ini si Oci kenapa. Ya udah akhirnya kita diam dulu. Pas kita diam dulu tuh aku bilang, "Si Oci kenapa?" Nah, pas nggak lama diem, tiba-tiba si Oci malah langsung kayak ngadep ke aku, terus dia langsung kayak nyekek aku gitu. Langsung nyekek aku, dicekek gini, aku langsung dicekek gini. Aku langsung kayak kesesekan napas itu udah ngeblank banget, udah nggak bisa apa-apa.
Terus dia langsung kayak neken aku, kayak neken ke belakang gitu. Terus sambil bilang kayak gini, ulah sok pipiluun, dengan bahasa yang itu kedengeran ke telinga aku sambil bikin aku kayak takut banget sampai aku akhirnya jatuh pingsan di situ. Nah, setelah aku jatuh pingsan, aku kan langsung kayak ngeblank gitu ya bang ya, nggak ada, maksudnya nggak inget apa-apa lagi. Tiba-tiba si Adi ngebangunin aku, dan si Adi pas ngebangunin aku langsung bilang kayak gini, kemana teman-teman, maksudnya kayak yang lain mana gitu kan, si Oci tadi kenapa, aku gituin kan kayak panik gitu. Aku yang maksudnya dia yang kesurupan, aku yang pingsan gitu gara-gara aku dicekek sama dia saking sakitnya. Si Adi tapi jawabnya tuh apa ya, jawabnya tuh bukan kayak dia. Katanya gini, aku bilang gini, anak-anak pada kemana, dia bilang gini, ada, kata dia gitu. Terus aku bilang, gimana? Itu si Oci gimana? Aku bilang kayak gitu. Gak apa-apa, kata dia gitu. Terus si Oci kan tadi kesurupan kan? Aku bilang kayak gitu. Iya, dia kesurupan apa? Dia diem. Pas dia diem bang, gak lama si mukanya tuh kan kayak tadinya ngadap aku nih, misalkan aku tuh lagi di bawah, terus dia tuh kayak ngebantu aku untuk bangun. Tapi tiba-tiba dia langsung nengok ke sini, terus abis nengok lagi ke aku dengan nunjukin kasurupan aing, dia bilang gitu bang. Gue merinding bang, kayak sumpah dia langsung bilang gitu, dia langsung kasurupan aing. Dan anjing, demi Allah ya bang, itu tuh aku baru seumur-umur ngelihat muka yang nggak mau aku ceritain lagi. Itu di situ puncaknya menurut aku ya, karena dia nunjukin muka yang asli yang bikin aku antara pengen muntah, pengen nangis, takut banget sumpah, aku takut banget. Refleks tubuh manusia dan aku selemah itu, akhirnya aku pingsan lagi. Karena saking takutnya aku pingsan lagi, dan aku tuh udah kayak lemah banget ya. Pingsan lagi, gak lama pingsan lagi, ternyata aku malah dibangunin lagi. Tapi kali ini yang bangunin aku si Hamid. Si Hamid yang bangunin aku, dan pas yang bangunin aku si Hamid, terus aku kan kayak masih takut ya. Aku bilang gini, ini beneran lu gak gitu kan? Iya, kata dia gitu. Ayo nih buru, anak-anak udah pada ke atas, katanya gitu. Aku bangun dari bukan nuansa, dari aku posisi tidur, pingsan tuh kan tidur ya. Aku langsung dibangunin, ditarik sama dia, dibawa lari bang. Dibawa, jadi kan kayak kita tuh kan naik ya, kalau naik itu dibawa lari, tapi nggak tahu kenapa aku sampai sebisa itu. Dibawa lari, terus sampai di satu tempat yang kayak datar gitu kan. Dibawa lari di tempat yang kayak datar gitu. Terus tiba-tiba aku bilang, anak-anak mana? Aku bilang kayak gitu. Tadinya si Hamid ada di situ, gak lama dia gak ada. Aku ngeliat ke sekeliling, ini yang lain pada kemana? Aku teriak-teriakin sampai bilang, Hamid, Oji, pokoknya aku teriak-teriakin teman-teman aku di sana. Gak lama, tiba-tiba ada yang nepuk aku. Pas aku nengok, tahu-tahu itu ada nenek-nenek bang. Nah nenek-neneknya itu bungkuk gitu, dengan tatapan yang kayak marah banget sama aku. Dia tuh natep kayak aku nih, aku di sini, si nenek-nenek itu di tempatnya abang gitu ya, berhadapan gini. Terus sambil bilang katanya gini, Cuk, aing ge balik, maksudnya kayak nyuruh aku untuk pulang. Ulah di dia, maksudnya jangan di sini. Dia dengan pakai logat bahasa Sunda itu, ulah dia balik gitu kan. Maksudnya suruh aku untuk turun dari tempat itu. Terus aku saking takutnya, karena memang ngelihat si nenek-nenek itu, aku lari bang, turun lagi, maksudnya kayak lari dari tempat itu, turun lagi ke bawah. Ke bawah sampai aku tuh kayak jatuh, ngegelindang-gelindang, akhirnya tuh kayak udah bener ngeblank banget di situ, dan gak lama aku dibangunin. Jadi kayak jatuh pingsan di situ, terus pingsan, bener-bener pingsan pas dari ketemu sama si nenek pingsan. Terus tiba-tiba aku ada yang bangunin lagi. Dibangunin lagi, aku kebangun. Pas kebangun, di situ udah ada si Oci, si Hamid, si Adi sama si Ciko. Aku bilang kayak gini, sambil kayak aku karena memang tadi 2 kali dibangunin tuh orang, bukan orang ya, aku ngerasanya. Sampai aku kayak, ini beneran kalian gitu, maksudnya ini beneran lu Oci gitu kan. Kayak sampai mundur karena saking takutnya kalau mereka tuh bukan. Iya nih, lu kenapa, katanya gitu kan. Terus aku bilang, ih
ini beneran kalian, saking takutnya aku bilang gitu, ini beneran kalian, aku bilangin gitu lagi kan. Terus bilang, iya bener, emang lu kenapa Nei, dari tadi lu pingsan katanya gitu kan, dari tadi lu pingsan, pas mau nanjak pertama itu aku tuh pingsan. Terus aku tuh masih kayak, ini beneran mereka nggak sih gitu kan. Aku sampai kayak bangun terus narik mundur aku sendiri gitu karena saking takutnya mereka bukan mereka lagi gitu kan. Aku sampai deg-degan, sampai takut, sampai keringetan gitu. Terus mereka bilang, lu kenapa sih Nih? Si Oci bilang gitu ke aku, sampai si Adi juga. Dan ada di situ apa sih namanya, orang yang mungkin orang lain juga yang sampai ngasih aku air doa lagi gitu kan, buat biar aku lebih tenang gitu kan. Terus aku diminumin, akhirnya aku sedikit tenang di situ. Terus dibilangin, lu kenapa sih Nei, katanya gitu kan. Terus aku bilang kayak gini, kan bukannya tadi kan si Oci jatuh terus sampai nge-kick aku gitu kan. Terus si Oci bilang, enggak Nei, lu tuh tadi pas nanjak tuh emang udah langsung pingsan, kata dia bilang gitu. Ternyata yang aku denger bahwa si Oci jatuh tuh dan bilang aduh tuh itu cuman kayak sebatas apa ya, hipnosis gitu ya. Maksudnya kayak halu aku aja gitu. Halu aku aja. Akhirnya dia ceritain semuanya, terus kayak nenangin aku udah mulai sedikit tenang. Kita lanjut naik tuh Bang. Nah lanjut naik itu kita nyampe di itu belum sampai pos 4, belum sampai pos 4, jadi masih setengah jalan kan ya kita. Terus kita lanjut naik lagi sampai akhirnya kita di pos 4, kita sengaja untuk rehat dulu kan karena udah mau mendekati subuh tuh di situ. Akhirnya kita di situ teman-teman mau pada sholat dulu, cuman aku di situ nggak ditinggalin, aku sama si Oci. Jadi teman-teman pada sholat, teman-teman aku, terus aku di pinggirnya deket si Oci duduk banget. Nah abis dari situ si nenek yang aku lihat itu dia ada lagi, dia kayak nyamperin ke aku terus sambil ngasih pesan. Aku sampai bilang ke si Oci, Ci lu lihat nggak sih? Si Oci sampai bilang gini, ya Allah Nei lu kenapa sih gitu terus kan, kayak ngerasa kayak kesian tapi dia nggak bisa nolongin gimana. Si nenek itu sampai bilang kayak gini, lamun ini pakai bahasa Sunda, dia bilang kayak gini ke aku, lamun arek, maksudnya kayak kita tuh kalau mau naik ke tempat-tempat kayak gini tuh kita nggak boleh ngotor-ngotorin. Pokoknya karena aku memang kurang bisa ya, maksudnya nggak begitu lancar bahasa Sunda dia, tapi aku ngerti kalau dia tuh bilang jangan sampai naik ke tempat-tempat kayak gini cuma punya niatan untuk ngotorin aja gitu kan. Terus aku kayak diem aja. Tapi semenjak dari situ Bang, semenjak dia bilang terus bilang kayak gitu ke aku langsung setiap dari situ tuh aku langsung kayak ditunjukin sama si nenek itu tuh apa ya namanya, orang-orang yang di sekitar situ yang nggak bisa kelihatan sama si Oci temen aku. Aku sampai bilang kayak gini, Ci lu dengar nggak sih si nenek ini bilang apa? Dia tetap kayak panik, udahlah Nek, maksudnya lu tuh kenapa gitu kan, sampai kayak gitu. Dan aku ngelihat itu tuh banyak apa ya, orang-orang yang kayak kalau kata kita mah udah tahu jalanan ke sini tapi dia malah nggak ke sini. Kayak misalkan ini orang tersesat tapi dia nggak dipanggil sama aku tuh nggak nyaut gitu. Dia malah ke tempat-tempat lain gitu sampai ditunjukin kayak gitu. Nah akhirnya setelah dari situ gak lama si Uci kayak nenangin aku kan, kayak nenangin, ya udahlah nih, udah maksudnya lu ini minum lagi air ngaji kan ya. Gak lama si nenek itu emang udah nggak ada tuh, karena kan memang udah mau mendekati subuh. Nah aku ngomong lagi sama anak-anak, kita sampai apa sih namanya kayak berunding lagi kan, ini kita mau lanjut atau enggak, karena si Ocinya di situ udah dalam keadaan kayak ngelihat aku takut. Akhirnya kita nunggu di situ biar waktunya agak terang. Agak terang dan kita nggak sampai naik jadinya. Kita berhenti di pos 4. Pos 4 itu kita berhenti di situ dan akhirnya kita turun. Kita balik turun. Karena walaupun maksudnya masih agak-agak gelap gitu ya Bang ya, tapi kita coba buat balik lagi. Nah, dari sepanjang perjalanan turun itu aku tuh kayak dikasih lihat sesuatu yang memang tadinya aku nggak percaya gitu. Tadinya aku nggak bisa lihat, tapi pas aku turun dari situ, semua yang aku lihat tuh kayak sesuatu yang ada di tempat itu tuh benar-benar kayak kelihatan banget. Yang tadinya kasat mata tuh udah kelihatan banget. Sampai akhirnya aku sampai turun di tempat itu aku sampai bilang ke si Oci gini, ternyata selama ini tuh gue bener-bener skeptis, gue tuh memang bener-bener
dipatahin gara-gara gue naik ini, atau mungkin karena niat aku pertama naik tuh cuman gara-gara pengen itu. Iya. Ya kan? Jadi kata-kata aku tuh sekarang, tapi gue ngerasain kayak takut. Takutnya tuh bener-bener takut sampai pas aku turun di tempat pertama kita naik gitu, di gerbang utama kita turun. Terus teman-teman sampai bilang kayak gini, ini harusnya kalau misalkan si naik nggak kita ajakin, mungkin dia nggak akan percaya Iya. sama hal-hal kayak gini. Tapi setelah kayak gini kita juga malah jadi takut. Teman-teman aku bilang takutnya tuh karena takut trauma. Karena semenjak dari situ Bang, setelah kita turun akhirnya aku pulang gitu, maksudnya kayak sampai sama teman-teman udah bilang, udah dikasih tahu, udah dinasehatin gitu sama teman-teman. Aku sampai pulang, semenjak dari situ aku bener-bener kayak apa ya, kebayang-bayang itu terus, kayak traumatis gitu. Iya. Kayak traumatis sampai sakit seminggu setelah dari itu tuh. Dan dari situ aku mulai kayak, oh ternyata yang kayak gitu tuh emang bener-bener ada gitu. Iya. Nggak cuman dari omongan aja. Jadi maksudnya kayak hal-hal kayak gitu tuh nggak perlu kita yakini, tapi kita harus yakin adanya. Iya. Gitu. Kayak gitu. Dan itu bener-bener pengalaman yang bikin aku apa ya, nggak trauma tapi kayak nggak mau ngulang lagi. Saking takutnya. Itulah. Saya kayak aduh, aku nggak mau lagi, bener-bener nggak mau lagi. Sampai pas nyampe aku di rumah aja masih kebayang-bayang si wajah, maksudnya si bentuk si yang Si nenek tadi itu, si nenek itu. Pokoknya itulah yang bikin aku kayak aduh, aku nggak mau lagi deh, nggak mau lagi gitu. Itu pengalaman aku di Salak itu. Ngeri juga ya. Dari yang tadi semua Kak Nay ceritain ke aku, itu mungkin pengalaman yang pertama kali naik gunung. Terus yang tadinya nggak percaya dan skeptis ini, ngalamin skeptis ini, sama seperti aku awalnya. Cuma syukurnya selama aku naik gunung belum pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan aku ini, ada trauma nggak buat naik gunung lagi? Kalau ditanya trauma, pasti sih. Maksudnya kalau trauma untuk melihat hal itu ya, aku benar-benar kayak trauma dan nggak mau lagi. Iya. Karena yang aku lihat tuh benar-benar jelas. Walaupun mungkin itu di alam bawah sadar ya ngelihatnya. Cuman kan karena aku ngelihat benar-benar dengan mata kepala aku sendiri, jadi kayak trauma deh untuk ngelihat hal itu. Tapi kalau untuk naik, karena kan setelah itu juga aku sempat naik juga ke Gede kan ya. Dan di Gede tuh memang nggak ada apa-apa. Jadi kalau untuk naik gunungnya kayaknya aku nggak trauma. Tapi kalau untuk ngelihat hal-hal itu lagi, semoga jangan gitu. Kalau aku mungkin ya yang aku simpulkan dari cerita Kak Nay tadi semua itu, mungkin si nenek ini pengen menyampaikan pesan ke si kakaknya ini. Ya kayak contohnya banyak pantangan saat naik gunung. Iya. Kan banyak yang bilang kayak jangan ngomong kotor. Iya. Mungkin saat posisi Kak Nay naik gunung juga kan siapa yang tahu sih bakal seperti itu. Iya. Dapat height begitu kan. Cuma kan namanya keadaan juga. Gak pernah diduga sama kita kan. Iya benar. Wah, gila banget sih itu pengalaman. Sumpah tadi pas yang Kak Nay bilang kesurupan aing. Gue merinding banget di situ. Kaget gue denger itu. Itu juga aku ya mungkin karena memang perempuan dan gimana ya, aku juga sempet nggak bisa ngomong di situ, nggak bisa cerita juga. Bahkan ketika teman-teman nanya lu ngelihat apa gitu, aku juga nggak bilang langsung itu. Aku berani ceritanya setelah aku sakit itu terus sembuh, baru aku ceritain semuanya, benar-benar sedetil itu. Karena ya itu yang dibilang kayak traumatis untuk melihat hal itu. Karena kalau kita bisa bayangin atau kita buat sketsanya aja, aku udah nggak mau. Ya karena benar-benar ya saking takutnya itu. Tapi misalnya seandainya kan gini Kak, aku kan sama nih punya hobi yang sama, kita naik gunung. Oh sama. Ya. Iya. Aku pun pernah nanjak ke Salak juga. Seandainya kan, aku ngajak Kak Nay ke sana lagi, berani nggak ke tempat yang sama? Itu kan gagal muncak berarti kan? Iya, gagal muncak. Pendakian pertama terus gagal muncak. Seandainya kan, ayo Kak Nay, aku ada waktu nih, ayo kita naik bareng sama teman-teman gitu. Gimana? Kalau untuk sekarang nih di tahun ini, kayaknya aku masih berani sih. Masih berani. Mencoba berani kayaknya. Mencoba berani. Karena mungkin dulu ya itu yang dibilang abang tadi, apa ya namanya? Mungkin si nenek itu tadi mau ngasih kita peringatan ya. Maksudnya bukan peringatan ya, lebih ke
attention ya. Iya. Nah, biar kita tuh lebih ngejaga lah. Kita tuh memang sama hal-hal semacam itu kan memang kayak berdampingan kan ya. Cuman berdampingan. ya kita nggak tahu, mereka juga nggak tahu kita gitu kan. Jadi aku akan kayak mikir, kalau dulu aku nggak skeptis, mungkin aku akan lebih apa ya antisipasi lah Iya. untuk diri aku supaya nggak kayak gitu. Tapi karena aku skeptis, jadi aku akan bodo amat gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya aku akan ACC sih dengan persiapan yang apalagi dengan abang nih misalkan yang udah sering gitu kan, pasti kan punya persiapan yang lebih matang gitu kan. Jadi aku kayak oke lah gitu kalau untuk sekarang mencoba untuk memberanikan diri lagi gitu. Naik gunung itu hobi mahal, Kak. Iya sih. Hobi mahal naik gunung itu. Tapi nggak semua orang suka dengan hobi gunung itu. Iya. Ya, karena nggak semua orang sanggup untuk naik gunung, ya kan? Bener. Mau dibilang dia punya duit banyak, tapi kalau fisiknya dia nggak sanggup, nggak akan bisa. Oh ya, harus punya kekuatan niat yang kenceng gitu. Terutama kayak Kak Nay ini bilang skeptis begitu, terus ditunjukin lah sama si nenek. Ibaratnya kayak si nenek ini ngebuka mata batin Kak Nay. Iya. Buat ini ada loh, kita nih ada. Iya. Kita nih berdampingan gitu. Kita berdampingan. Ibaratnya kalau dibilang lo sopan, gue sopan. Iya, ya seperti itu kan. Lo datang ke sini kalau cuma buat ngotor-ngotorin, buat nyampah, nggak usah datang ke sini. Iya. Mungkin itu, sorry Kak, mungkin itu kayak kotornya tuh bukan yang sekarang aku pikir tuh kotornya tuh bukan cuma sekadar dari kotor yang kita bawa ya. Iya. Kayak di luaran kayak kita nyampah atau apa, tapi kotor pikiran atau kotor perasaan juga itu mempengaruhi ya ternyata. Bener-bener yang aku rasain, kayak aku kan berpikir kayak apaan sih yang kayak gini gitu kan. Berarti kan itu pikiran yang lu nggak percaya nih gitu. Di awal, ya makanya jadi kayak dia tuh nunjukin kalau lu memang mau sopan, kita akan sopan gitu. Kalau lu enggak ya kita juga akan nunjukin gitu. Ya bener-bener banget. Jadi kalau aku selalu ngasih motivasi atau ngingetin ke teman, biasanya aku ngasih tau gini, kalau bawa orang yang pertama kali naik gunung. Ada beberapa teman aku yang pertama kali naik gunung. Aku selalu ngomong gini, ini pertama kali lu naik gunung. Ini yang akan menentukan lu akan jadi suka hobi naik gunung atau lu akan kapok. Yang aku bilang tujuannya itu maksudnya teman-teman di sekitarnya. Iya, benar-benar. Teman-teman sekitarnya saat naik gunung kan, itu kan kita akan kelihatan ego kita masing-masing seperti apa, sifat kita aslinya seperti apa. Itu akan kelihatan di situ. Karena dengan posisi badan kita capek, pasti akan ngapain gue mikirin orang lain, gue mikirin diri sendiri aja lu. Benar. Makanya aku selalu ngomong saat aku ngajak temen yang pertama kali naik gunung, temen di sekitar lu yang naik gunung amal itu yang akan menentukan. Benar. Lu akan ketagihan naik gunung, apa lu akan kapok naik gunung. Iya. Makanya aku sebisa mungkin saat aku bawa teman-teman aku naik gunung, aku selalu kasih pengalaman yang menyenangkan buat mereka. Aman. Itu aku selalu begitu. Iya. Jadi kalau Wedi bilang, biar dia juga hobi sama gunung. Iya, biar dia tahu tuh sebenarnya apa sih maknanya kita tuh naik gunung tuh apa gitu. Benar. Tapi aku juga sih kayak ngerasa beruntung ya Bang. Kayak emang sih kayak naik gunung tuh bisa menentukan sikap kita, ego kita di mana. Cuman ketika aku sama teman-teman, walaupun mereka tuh anak-anaknya memang nekat gitu ya, kayak bocah-bocah nekat itu dengan persiapan yang seadanya. Tapi mereka memprovider aku kayak aku yang selemah itu, mereka nggak nepis kayak apaan sih lu lebay atau apalah gitu. Tapi mereka malah bantu aku untuk ya udahlah, kita nggak muncak nggak masalah, yang penting kita bareng buat turun gitu kan. Jadi kayak aku juga bisa mengambil pelajarannya bahwa emang benar gunung tuh kayak nanjak tuh kayak ngajarin beberapa hal yang memang kita nggak temuin di perjalanan selain di gunung itu gitu. Jadi kayak ini teman-teman gua nih, gua tahu berarti karakter mereka tuh kayak gini gitu. Bener banget Bang. Kalau di gunung itu Kak, kita kayak kalau ketemu di tempat biasa gini, kita ketemu orang yang gak kita kenal, bodo amat, kita gak akan say hello, cuek aja. Bener. Tapi kalau di gunung beda. Beda ya. Kita ketemu, misalnya kita posisi lagi naik, ketemu sama yang turun, pasti yang dari posisi turun dengan, ayo Kak semangat, setengah jam lagi nyampe puncak. Iya bener. Semangat Bang, semangat Kak, itu pasti. Nah ya itu bener banget, udah kayak semut ya, kalau ketemu saling salam, saling sapa gitu, bener. Iya. Tapi luar biasa sih pengalaman Kak Nay ini, yang pengalaman pertama naik gunung dikasih hal seperti itu buat gue pengalaman yang wah banget.
Gokil banget itu. Maksudnya akhirnya yang tadinya nggak percaya sekarang percaya Iya, bener. karena udah diliatin Iya, secara langsung. secara langsung dilihatkan. Oke Kak Nay, terima kasih ceritanya. Oke, sama-sama. Luar biasa pengalamannya. Jangan kapok buat naik gunung Siap. ya. Aku juga makasih karena udah dikasih kesempatan buat cerita kayak gini. Terima kasih kembali. Oke, sama-sama. Buat kalian yang senang dengan ceritanya, kalian bisa like, comment, and subscribe. Dan kini kita hadir di 2 platform. Kita ada di Spotify dan ada di YouTube. Oke, terima kasih semuanya yang telah menyaksikan video ini. See you on next KPR. Bye-bye.